Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang lebih menantang namun juga menjanjikan. Jika dulu tampil di Piala Dunia hanya dianggap mimpi yang terlalu tinggi, kini langkah timnas Garuda mulai terasa lebih nyata. Setelah melalui fase awal kualifikasi dengan cukup meyakinkan, Indonesia berhasil memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sebuah pencapaian yang belum pernah diraih sebelumnya oleh skuad merah putih. Di babak keempat ini persaingan tentu jauh lebih ketat. Indonesia berada di grup B bersama tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Irak. Dua negara yang punya sejarah panjang di kancah sepak bola Asia bahkan dunia. Kedua tim ini dikenal memiliki materi pemain yang merata, teknik tinggi dan pengalaman tampil di turnamen-turnamen besar. Jadi bisa dibilang ini adalah ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia untuk membuktikan sejauh mana progres yang telah mereka capai. Namun sebelum laga-laga krusial itu digelar, timnas Indonesia justru mendapat tantangan baru. Ole Romeni, salah satu pemain yang diandalkan di lini serang, mengalami cedera saat menjalani laga pramusim di Indonesia. Cedera tersebut cukup serius dan diperkirakan akan memaksanya absen dalam beberapa bulan ke depan. Ini tentu menjadi kabar kurang baik bagi Patrick Kluivert dan jajaran pelatih, karena Romeni merupakan tipe striker yang cocok dengan pola permainan timnas saat ini. Untuk mengantisipasi situasi ini, PSSI langsung bergerak cepat. Salah satu langkah yang diambil adalah mempercepat proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan, terutama di lini depan. Salah satu nama yang sudah sangat dekat dengan timnas adalah Mauro Zylstra. Proses administrasinya disebut sudah hampir selesai dan Mauro kemungkinan besar akan tersedia saat timnas memasuki laga-laga penting di babak keempat nanti. Namun melihat ketatnya jadwal pertandingan dan pentingnya rotasi pemain, kehadiran Mauro saja dianggap belum cukup. Oleh karena itu PSSI juga disebut tengah mempersiapkan 3 pemain keturunan lainnya untuk menambah kekuatan di sektor penyerangan, yaitu Miliano Jonathans. Pemain muda yang kini membela FC Utrecht dikenal punya kecepatan dan kemampuan menggiring bola yang baik. Andrian Wibowo pemain bertipe menyerang yang juga punya visi bermain cukup tajam. Dan Dis Dalinga, striker muda yang sudah membuktikan diri di Liga Prancis bersama Toulouse dan kini bermain di Serie A bersama Bologna. Jika semua proses berjalan lancar dan mereka bisa segera bergabung, maka timnas Indonesia akan memiliki kedalaman skuad yang lebih baik terutama di lini depan. Di posisi penjaga gawang, nama Emil Audero hampir pasti jadi pilihan utama. Emil bukan hanya membawa pengalaman dari klub-klub besar seperti Juventus dan Sampdoria, tetapi juga tampil konsisten di level top Eropa. Refleksnya cepat, pengambilan keputusannya tenang, dan yang paling penting, ia bisa menjadi bagian awal dari serangan Indonesia. Kemampuannya mendistribusikan bola dengan akurat, baik melalui tendangan maupun lemparan, menjadikannya kiper modern yang dibutuhkan dalam laga-laga besar seperti melawan Arab Saudi nanti. Bergeser ke sektor pertahanan, lini belakang timnas Indonesia diprediksi masih akan mengandalkan formasi 3 back sejajar yang terdiri dari Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Trio ini sudah menjadi andalan Patrick Kluivert sejak fase sebelumnya dan mampu memberikan kestabilan yang cukup solid di jantung pertahanan Garuda. Ketiganya punya karakteristik permainan yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga membuat pertahanan Indonesia jauh lebih sulit ditembus dibandingkan era-era sebelumnya. Jay Itzes misalnya dikenal sebagai sosok back tengah yang punya visi bermain yang baik. Ia sering berperan sebagai pengatur ritme dari lini paling belakang. Gaya mainnya tenang, tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan dan pandai membaca arah permainan lawan. Dengan ketenangan yang dimilikinya, Jay Itzes kerap menjadi pemain pertama yang memulai aliran bola dari belakang ke depan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga penting yang menuntut ketelitian dan ketenangan. Di sisi kanan dan kiri Itzes, ada Rizky Ridho dan Justin Hubner, 2 pemain bertipe bertahan yang lebih agresif dan punya mobilitas tinggi. Ridho yang sudah cukup lama bersama timnas senior, kini makin matang dalam mengantisipasi serangan cepat lawan. Ia punya fisik yang kuat dan tak ragu melakukan duel-duel keras untuk mematahkan serangan lawan. Sementara itu Justin Hubner membawa nuansa Eropa ke dalam permainan. Bermain di klub Belanda membuatnya terbiasa dengan tekanan tinggi dan gaya main cepat.
Dan ini sangat cocok untuk menghadapi penyerang-penyerang seperti milik Arab Saudi maupun Irak yang punya kecepatan tinggi. Secara statistik, sejak ketiga pemain ini turun bersama sebagai starter, lini belakang Indonesia mencatat hasil positif. Mereka hanya sekali mengalami kekalahan dalam beberapa pertandingan terakhir, dan itu pun saat menghadapi Jepang, salah satu kekuatan terbesar di Asia. Di laga-laga lainnya, pertahanan Indonesia cenderung solid dan mampu menahan gempuran lawan dengan cukup disiplin. Untuk posisi bek sayap, Kevin Dix hampir pasti kembali dipercaya mengisi sisi kanan. Kevin Dix adalah salah satu pemain yang paling konsisten performanya sejak bergabung ke skuad Garuda. Ia punya kecepatan lari yang tinggi, stamina yang prima, serta kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Dalam sistem permainan Patrick Kluivert yang sering mengandalkan serangan dari sisi sayap, peran Kevin sangat penting. Ia kerap melakukan overlap ke depan untuk memberi opsi serangan, dan umpan silangnya juga sering mengarah tepat ke area berbahaya. Sementara di sisi kiri, nama Calvin Verdong jadi pilihan utama. Sejak menjalani debut bersama timnas, Verdong langsung menunjukkan kualitasnya. Ia pemain yang tidak hanya kuat dalam bertahan, tetapi juga cukup agresif saat membantu serangan. Dalam situasi menyerang, Calvin tak segan naik hingga sepertiga akhir lapangan untuk memberikan umpan silang. Sebaliknya, saat bertahan, dia punya kemampuan membaca pergerakan lawan dan melakukan tackle yang efektif. Keberaniannya dalam duel 1 lawan 1 menjadi nilai tambah yang membuat sektor kiri pertahanan Indonesia semakin kokoh. Lanjut ke lini tengah, ada 2 nama yang diprediksi akan kembali jadi tulang punggung permainan timnas, yaitu Joy Pelupesi dan Tom Haye. Joy berperan sebagai gelandang bertahan, tipe pemain yang fokus menjaga kedalaman di tengah dan memutus aliran bola lawan sebelum masuk ke area pertahanan. Ia dikenal sebagai pemain yang rajin menekan lawan, berani duel fisik, dan punya disiplin tinggi dalam menjaga posisinya. Dalam pertandingan menghadapi tim-tim dengan serangan balik cepat seperti Irak atau Arab Saudi, peran Joy sangat vital untuk menghentikan transisi lawan. Sementara itu, Tom Haye akan lebih diberi tugas sebagai playmaker atau pengatur aliran bola dari tengah ke depan. Ia punya kelebihan dalam distribusi bola, baik melalui umpan pendek maupun panjang. Visi bermainnya bagus dan ia mampu mengatur tempo permainan sesuai kebutuhan tim. Dengan kombinasi peran dari Joy dan Tom Haye, lini tengah Indonesia akan punya keseimbangan yang baik dari sisi pertahanan maupun dalam membangun serangan. Beralih ke lini serang, ada 3 nama yang cukup menonjol dan diprediksi jadi tumpuan utama. Yang pertama adalah Miliano Jonathans, pemain muda asal klub FC Utrecht. Ia dikenal punya kecepatan lari yang bagus dan kemampuan menggiring bola yang lincah. Jika proses naturalisasinya selesai tepat waktu, kehadirannya bisa menambah variasi serangan Indonesia, khususnya dari sisi kanan. Di sisi kiri ada Ragnar Oratmangon yang juga punya potensi besar untuk memperkuat tim. Ia baru saja pulih dari cedera dan siap tampil maksimal. Ragnar punya gaya bermain yang agresif, rajin menekan lawan, dan punya insting mencetak gol yang cukup tajam. Ini tentu bisa jadi keuntungan tersendiri bagi timnas. Sementara untuk posisi penyerang tengah, Dis Dalinga jadi pilihan utama. Ia merupakan striker yang kini bermain di klub Serie A Bologna. Sebelumnya, ia sempat tampil impresif bersama Toulouse di Liga Prancis dengan mencetak banyak gol. Dalinga punya naluri mencetak gol yang tinggi dan pintar mencari ruang di kotak penalti. Kehadirannya di lini depan diharapkan bisa menggantikan peran oleh Romani yang kemungkinan tidak akan tampil. Dengan kombinasi pemain seperti ini dari lini tengah hingga depan, timnas Indonesia punya peluang yang cukup besar untuk tampil kompetitif di grup B. Kalau semua pemain bisa tampil maksimal dan strategi berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin timnas kita bisa memberi kejutan dan bersaing dengan tim-tim besar Asia. Kini tinggal bagaimana pelatih menyatukan kekuatan ini menjadi satu kesatuan tim yang solid di lapangan.